Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulurku, kembali lagi di channel kita, Peternak Muda. Oke, pada malam hari ini wes pokoknya bengi terus wes nggak video nih sempatnya malam, karena ya saya akan mencoba di video ini berbahasa Indonesia karena ada yang komplain. Cuma kadang ini wong apa ndak sadar gitu ya. Sedikit intermezzo ya berkaitan ini yang kemarin. Yang jelas gini ya, kok masih ada, ternyata ya saya dalami, ternyata ternyata memang banyak pengguna ramuan itu, kan air itu, jadi banyak yang menyerang. Tapi ya terserah, intinya gini, yang jelas kan saya tidak menjelekkan air itu ya, walaupun mungkin dalam kesombongannya dia sampai nyebut apa itu saya nggak kenal vitamin nggak ini ya. Konsepnya kan jelas, saya sudah bilang bahwa semua metode bagus untuk ayam, tapi perlu diingat, tidak semuanya cocok. Satu orang cocok apakah bisa mengukur keberhasilan? Ya enggak. Cocok nggak cocok itu ya tergantung di diri kita sendiri gitu. Kawan-kawan ngikutin saya ya ada yang nggak cocok gitu kan. Ya sama aja, semuanya itu sama, tapi tujuannya kan untuk gimana ayam itu supaya sehat. Jadi kalau ada yang sombong kayak kemarin, sebenarnya tujuan saya untuk mematahkan kesombongannya itu. Padahal fakta yang di lapangan ya alhamdulillah HP ku semakin rame yang nelpon konsultasi gitu kan. Makanya saya saranin apapun itu, kalau mau mencoba hal baru, baik apapun lah, ndak usah banyak-banyak dulu, sampel dulu sekian persen dari populasi ayam Anda. Contoh simpel ya 100 ekor, kalau mau nyoba hal baru ya 10 ekor dulu lah. Nah, ada kendala nggak di situ? Supaya tidak seperti kawan-kawan kita yang konsultasi. Sebenarnya ya bagus aja sih konsepnya. Saya nggak bicara manfaat ya, karena memang kalau dipelajari ada manfaat. Cuma hati-hati ya, namanya air hujan ya. Air hujan ini kan kita nggak tahu itu terkena polusi udara atau dan segala macamnya. Apalagi di lingkungan kita banyak PT, kayak di tempat saya ini kan ada PT gula yang sering bakar-bakar tebu, ada PTBW dan segala macamnya. Ya pokoknya garis lurusnya, kalau mau mencoba hal baru jangan semuanya lah. Diuji coba dulu ke sekian ekor atau sekian populasi, biar kita melihat hasilnya. Nah ini pesanan pulet ya, pesanan pulet yang sudah masuk. Hah? Di sing ngekek iki ngono. Sak ipet ngekek rek. Ya nggak gede-gede amat lah ya, tapi insya Allah lah ya agak semok lah, tapi ya nggak semok-semok amat tuh kan. Ya bakoh lah istilahnya. Kakinya bukan kaki lunik-lunik ya, banyak yang kaki kuning juga kok, telur-telur tuh. Nah, ini kemarin yang ada yang ini ya. Saya itu kalau ada orang yang menyerang saya itu, saya ya rada emosi ya, tapi saya semangat. Aku harus membuktikan serangannya. Kemarin kan ayammu ireng hitam-hitam semua ya, ini tak buktikan sekarang. Alhamdulillah kaki juga banyak yang kuning. Jadi anda kalau ada yang nyinyir itu dijadikan sebuah penyemangat jadi Anda. Tapi kalau nyinyiran itu salah ya, Anda berhak untuk membelanya. Kan katanya berbicara tentang hak ya, kita punya hak. Ngapain kita diatur orang kandang-kandang kita kok, ayam-ayam kita ya enggak, siapa dia gitu. Kalau lek jere wong Jawa, rek kon ki sapa rek, nah ngono kan. Dulur yang kesini paling kecewa ya, Mas aku ada duit sekian ratus juta gitu ya. Ayo Mas, saya bukan kok aku sombong, aku dipameri duit dan segala macamnya. Cuma gini dulur, saya nggak mau, saya pernah ya bertemu dengan mitra yang saya sudah mengingatkan dari awal. Pak ini kok langsung banyak, kata saya. Enggak Pak, sekalian nyemplung sisan, kata dia. Ya saya nggak berani nolak. Yang terjadi adalah collab, akhirnya nggak cocok. Nah saya berangkat dari, saya pernah bertemu orang yang ingin bermitra kepada saya, tidak saya sebut namanya. Memang kemarin sempat collab ya. Collab dalam arti itu bukan mati, tapi susah dari segala halnya. Yang rawat anak buahnya tadinya yang setengah hati, terus pembuangan belum tertata dan semacamnya. Itu berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun setengah yang lalu. Nah makanya saya bergerak ke depan ini. Kalau ada kawan-kawan yang datang ke sini dengan nafsu yang besar, saya seneng, berarti keinginannya itu besar. Nah tetapi bukan kok maksud saya mematahkan. Saya bukan maksudnya mematahkan mulai dari kecil, enggak gitu, enggak. Maksud saya supaya itu resiko yang pernah saya lihat itu tidak terjadi di dulur-dulur semua.
Jadi saya bilang, Mas, kita kan nggak tahu, namanya kita kan titahnya cuma ikhtiarnya, syariatnya, cara-caranya, ininya, usahanya. Hasil kan tetap yang kuasa. Nah, dari situlah saya menyarankan dulur-dulur semua untuk Mas mulai 10 atau 20 ekor dulu. Makanya untuk yang mesen pulet itu saya datengin, saya data itu untuk tidak lebih dari 20 ekor. Kenapa? Saya mau memberikan contoh kepada dulur-dulur semua. Ingat ya, yang ini belum tak tetesin, ini baru belajar nelor. Bukan belum tak tetesin, tapi belum ada DOC yang menetas. Jadi saya hanya bermodal 10 induk. 10 induk ini jangan anggap sepele 10 induk ini. Kenapa begitu? Gini dulur, kalau kita sudah mempunyai 10 induk yang produksinya 50, saya tidak mengatakan ayamku ini biasa-biasa aja ya. Mungkin di grup Telegram ini ayam apa dan semacamnya masih nunggu yang di Jawa. Nggak usah nunggu ayamku dulur, banyak ayam ini. Dan sentilan-sentilan video ini saya nggak nyerang ayamnya ya, nggak nyerang ayam wayangnya. Saya nggak ada hal untuk menyerang. Yang saya serang adalah mekanisme cara bermainnya yang jorok. Yang penting aku untung dewe. Nah itu saya nggak suka. Terserah, tapi saya nggak suka. Tapi ini udah banyak yang mulai nggak nyaman lah ya. Tapi ya semoga aja lah. Kalau saya suarakan yang jelas, ya itulah realnya yang di lapangan. Hitam ya hitam, putih ya putih, harus begitu. Karena saya nggak mau dulur-dulur itu. Ya kamu percaya apa enggak? Tapi tujuan saya nggak mau Anda merasakan pahit. Karena sudah banyak yang curhat ke saya. Yang jelas, pokoknya Anda mulailah hanya dari 10 induk aja dulu pertama. Sembari kita untuk menjajaki, kita cocok enggak di ayam. Sembari kita menjajaki pasarnya supaya mapan. Sembari kita menemukan, oh ternyata begini toh main telek pitik ini. Oh ternyata begini toh main ayam. Oh harus begini nih. Nah gitu. Makanya saya kan mengedepankan alon-alon asal kelakon. Dulu-dulu yang ngikuti saya dari tahun yang lalu, ya pasti tahu lah gimana proses kandang saya, gimana dulu saya memulai kan dari hal kecil dulu. Sebagai gambaran kita hitung-hitungan tak terlalu ini ya, hitung-hitungannya sekarang aja di sini. 10 induk kalau sehari 50% berarti kan kita dapat 5 butir. 5 butir saya kumpulkan seminggu itu 35 butir. Dengan perbandingan 1:5, saya kira itu tingkat fertilnya harusnya sangat jos. Oke lah, kita langsung ambil aja tetesannya. Dari 35 butir tadi netes 25. 25 per minggu kita bisa menetaskan atau kita bisa dapat DOC itu 25 ekor per minggu. Kok bisa? Nah ini banyak yang belum mudeng. Gini, saya jelaskan ulang lagi. Siklus telur menetas itu 21 hari. Kenapa saya bagi 7 hari maksimal? Karena biar pas. 21 hari kita bagi 3, pas 7. Jadi nih, minggu pertama masuk telur. Minggu kedua masuk telur, minggu ketiga masuk telur. Nah, di sini nanti udah mulai netes nih yang minggu pertama tadi. Karena udah 21 hari kan sampai sini. Nah, sudah mulai netes. Ini otomatis ketiga, keempat terus masuk per minggu sekali. Otomatis kita akan panen DOC per minggu sekali 25 ekor. Nah, dari 25 ekor tadi kita dapat DOC per minggunya. Itu kalau siklus panennya 2 bulan sampai 2 bulan setengah, otomatis kita kan check in DOC per minggu nih. Ketika kita sudah masuk masa panen yang DOC pertama ini dengan kurun waktu 2 bulan sampai 2 bulan setengah, ya wes. Dulur-dulur itu udah akan panen ayam pedaging tiap minggu. Udah muter. Nah berapa sih modal awal? 5 juta itu udah sangat cukup sekali. Di luar kandang dan infrastruktur lain loh ya. Nah yang perlu disiapkan apa mas? Kalau ayam tipikal kayak gini nggak bisa disuruh ngeram, nggak bisa. Nggak akan. Justru malah kalau saya kalau bisa nyari yang ayam model begini. Kan banyak ya. Ada KUB, ada layar modif, ada AKY, Elba, dan ayam-ayam lain yang tipikal petelur bagus ya. Nah dari situ Anda harus wajib mesin tetas. Nah dari 10 ekor itu kalau menurut saya kalau bisa jangan 150 kapasitasnya, 300 kalian 300. Kenapa? Karena kita mengantisipasi ketika produksinya dia bagus. Siapa tahu per hari bisa 90%. Otomatis kan bisa 9 kali 7 63 per minggu. Berarti kalau 150 kan nggak cukup. Jadi sekalian kapasitas 300 butir. Dari kapasitas itu nanti kita dengan siklus per minggu check in telur, ya kita
ketika sudah mencapai 3 minggu, otomatis kita setiap minggu kita panen DOC. Ketika sudah panen DOC tiap minggu, kita otomatis check-in untuk pembesaran per minggu 25 ekor. Ketika masa panen pertama datang, udah tiap minggu Anda panen. Rumah makan satu, kamu pegang, aman dunia ini insya Allah. Hah? Enak sih kan dok? Nanti? Hah? Karo ngadeg ngono kuwi. Ndoke karo ngadeg. Nah, itulah makanya jangan sepelekan 10 ekor ini, tapi juga jangan ngawur modal 10 ekor kok untuk berjuta-juta. Nah, kita akan lihat siklusnya bagaimana. Ketika telur, nah kita akan kumpulkan di bank telur kita. Nah, bank telur kita nanti ini tak ajarin siklusnya menjadi peternak mandiri. Itu nanti kamu dari 10 induk ini, alah keteteran, yakin aku. Yakin. Nah, kita masukkan ke bank telur. Nah, di sini ini bank telurnya. Nah, dari bank telur ini masuk ke sini, set per minggu. Ini selisih telurnya ini mestinya seminggu. Ini barikin kok lebok nih, Bos. Nah, ini kan pas 3 ruang. Jadi alat tetas Anda dibagi 3 sekatnya. 1, 2, 3. Minggu pertama masuk, minggu kedua masuk, minggu ketiga masuk. Ini nanti netas minggu pertama, ya ta? Karena sudah 21 hari. Netas, tunggu netas selesai, bersihkan, geser, deng. Nanti telur baru di sini. Ngono kuwi terus siklusnya. Urung tak lap tapi kuwi, Bos. Nah, enggak dilapi dhisik ah. Engko ya tak lape. Gede-gede terus, alhamdulillah. Makanya aku berani lah kalau diadu ayamku ini. Enggak sombong. Maksudnya kalau kemarin ada yang sombong era-era kayak opo wae. Wes ya. Nah, setelah itu otomatis kita akan panen DOC. Nah, panen DOC kemana arahnya? Setelah dari mesin tetas, kita akan arahkan ke sini. Waduh, enek. Kok tak kira enek kucing. Wah, ini telur ya, saya ini jueng kali. Kucing habis netes, habis lahir tak rawat, giliran gede makanya anak ayamku. Kan piye ngono kuwi. Arep diantem kewan kesayangane Rasul. Dead. Nah, otomatis nanti kita akan membutuhkan yang namanya kandang. Ini saya namakan kandang brooding. Jadi Anda harus persiapkan adalah kandang induk, alat tetas, kandang brooding, kandang pembesaran, wajib. Kalau mau dibikin seperti di YouTube banyak referensi kandang, atau mau pakai pemanas, pakai gas olek atau pakai lampu yang di alas kayak gini ya, dibikinkan seng muter itu supaya hangat, itu pun bisa. Nah, seperti ini. Nih. Jret. Nah, ini kemarin sesek ya. Saya aja dari 10 induk nggak kuat loh kandangnya, sumpah, aku nggak bohong. Nih, ini kemarin sampai kurungan manuk kepake. Nah, ini yang baru netes. Nah, ini yang baru netes. Nih, ini kakangnya. Jadi DOC saya ini selisih umurnya seminggu semua. Nah, ini seminggu. Pokoknya ini sama yang bawah selisih seminggu sampai seminggu. Di situ nanti sing tak omong no. Ini 10 induk, aku ndak bohong. Gini banyaknya. Kandang segini banyaknya itu diisi hanya dari 10 induk. Makanya saya bukan kok mengecilkan yang datang sini. Mas aku punya modal 200 juta. Nanti dulu. Karena pengalamanku dulu ada yang penting nyemplung di sana ndak bisa. Kita harus tetap hitungan karena duit, kecuali lek duitnya turah ndak apa-apa iseng-iseng. Nah. Nih, di sini. Ini semua hanya dari 10 induk dulur-dulur. Kok kenapa bisa banyak? Ya bisa ya, karena per minggu saya per minggu itu panen di 30 sampai 45 ekor per minggu. Ya, per minggu aku panen 30 sampai 50 ekor DOC. Kadang ya bisa 50-an kalau fertilnya bagus, produksinya bagus. Dari 10 induk nelornya bagus 90-100%. Cuma kan ya ndak jaminan. Ya karena
Masa kita mau maksa dia telur terus kan, yuk kasihan. Nih, ini hanya ada 10 induk di kandangku dan hasilnya inilah anak-anaknya. Nih, keh tau anaknya. Nah. Makanya jangan terlalu nafsu dulu. Makanya juga hati-hati dengan hembusan rayuan maut S3 marketing itu, hati-hati nanti sampai nyesel. Udah banyak kok barang buktinya. Tuh, yang penting itu maksimalkan dulu yang ada, tata dulu pasar Anda supaya aman, pembuangan aman, apapun itu. Yang paling penting itu pasarnya. Mengapa kok Mas sampean ki aneh, sampean dol-dolan kok malah jangan beli ayamku? Ya karena itu loh. Pertama, saya barangnya memang ya sedikit, nggak banyak. Terus kedua, kalau yang beli jauh-jauh, aku mikirnya belum ongkos kirimnya, belum dia kesininya, alah ndak temu. Ndak perlu ayam ini gitu loh. Ayam yang lain bisa kok, banyak jenis yang saya sebutkan tadi, bisa. Yang penting konsepnya, ayam itu ndak terlalu kecil, ayam itu nelornya bagus, 50% saja per hari populasi, itu sudah bagus banget. Disilang jantan tipikal pedaging, itu nanti udah istimewa kiwir wong asli. Terus kemarin ada yang tanya, sampean kan paham ayam, sampean paham mekanisme birokrasinya, kok ayam sampean dikit? Nah, ayam peternak muda yang banyak di mitra-mitranya. Kenapa? Ya karena itu tadi. Pertama, keterbatasan modal. Aku harus menikmati diriku begini wae lah. Dan juga saya juga tidak terlalu nafsu amat. Ya saya nikmatin prosesnya aja. Makanya tak ajak rekanan-rekananku untuk memenuhi pasar-pasar yang sudah komit dengan kita. Makanya banyak mitra-mitra. Makanya kalau dulur-dulur tanya, Mas saya pengen DOC pedagang permut, ya langsung tak kasih nomornya mitraku, nggak harus lewat aku. Mas saya pengen induk, bukan kok aku sombong Mas, kalau untuk tahun ini jadwalnya sudah penuh, saya gitu kan. Jadi nggak perlu nunggu ayamku, pakai ayam lain. Gitu. Bukan kok sombong apa ora gelem duit, ya gelem wong, cuma kan ya kahanannya seperti ini. Syukuri wae lah yang ono. Makanya ya ke depan nanti insya Allah kalau hajat-hajat saya, karena kan ya namanya orang hidup itu cita-cita banyak. Tapi saya itu mementingkan mana nih yang harus saya prioritaskan dulu. Nah gitu kan. Kalau usaha ini kan masih bisa berjalan, tapi kalau ya pokoknya itu urusan pribadiku lah, dulur. Aku minta doanya urusan-urusan kita saling mendoakan supaya hajat-hajat urusan pribadi saya kedetail satu-satu, baru insya Allah nanti habis ini baru kita besarkan peternakan kita. Ya ke depan saya mungkin tidak menutup kemungkinan untuk mungkin akan ada permut yang dwiguna. Jadi jual DOC insya Allah bobotnya bisa ngejar ya insya Allah hampir ya insya Allah bisa disandingkan dengan ayam lain lah, dengan siklus 60 sampai 75 hari insya Allah panen. Dan jantannya bisa Anda buang, Anda untuk potong, betinanya Anda bisa untuk jadikan induk. Kan karena yang untuk beternak ini yang paling penting itu induknya. Kalau jantan itu nggak seberapa penting, nggak seberapa banyak juga. Dalam arti dalam 100 ekor taruhlah 50 ekor betina, 50 ekor jantan. Otomatis nah yang kita buang ini nanti ya yang jantan sambil kita nyelisih betina. Kita bandingkan 5 banding 1, 1 banding 7 itu berani. Ke depan begitu. Makanya ya ini masih beberapa kita akan melakukan perbaikan postur, kita akan seleksi alon-alon wis tak nikmati wong gini. Karena saya juga bersyukur ketika saya itu orang tahu kok kalau saya ada rezeki dari YouTube. Makanya semalam ada yang ngapa men nggak apa Mas bikin kelas bimbingan belajar. Aduh, nanti aku maruk kemaruk kayaknya kok semua mau di-cop gitu loh. Ya tak nikmati gini aja bersyukur. Jadi anda nanti yang mau memulai jangan nafsu dulu. Semangat nomor 1 tapi nafsu ojo. Kadang kita remuk gara-gara itu gitu. 10 ekor ini gambarannya. Saya enggak bohong, ini 10 ekor. Nah itu loh, ini belum tak tetesin. Mungkin kalau ke depan berarti 15 ekor. Indukku cuma ini, hasil tetesan semua sak kandang ini. Ini bisa terjadi ketika Anda mengurusinya dengan maksimal, dengan penuh hati. Terus pokoknya karo ndonga insyaallah hasilnya ya istimewir. Apakah bisa Mas muter? Sangat bisa, nanti ketemu. Memang pertama itu di modal awal. Ketika nanti sampean sudah ya tinggal nih Anda mau jual DOC ke tetangga atau dibesarkan sendiri sampai manen. Pokoknya kalau sudah ada income ya wis muter.
Karena siklus kita seminggu. Kalau siklus DOC cuma 3 minggu kita sudah muter. Kalau siklus panenan 2 bulan sampai 2 bulan setengah nanti kita muter. Iku pilihan bagi Anda semua, supaya yang jelas saat ini hilangkan kemarin yang dijajah dengan mekanisme jelek, orang-orang dibohongi dengan, ya sebenarnya bukan dibohongi, status grandparent stock, parent stock, final stock ini terbukti secara jurnal akademis. Bukan kok aku nggak percaya, ini ada. Cuma kadang ini dimainkan dan banyak orang-orang nggak jujur di sini. Analisa tergampang adalah bisa nyetak GPS, bisa nyetak PS. Lah final stocknya kita kan di lagi ngono tak teko. Nah, tekan di final stocknya, sampai mana final stocknya? Apakah mungkin, ya ini hanya analisa ya, apakah mungkin Dinas Catatan Sipil ini buka cabang khusus ayam, jadi ngerubah status final stock ke PS karena pesanan banyak, ini indikasi loh. Tapi ya masuk akal juga sih. Tapi ndak popo. Nanti kan itu kan yang bertanggungjawabkan kan dia sendiri loh. Lah aku ndak penting dulur-dulur, pengakuan dari orang lain nggak penting. Orang lain berhasil ya alhamdulillah, berarti dia cocok kalau ngikutan. Wis ngono wae lho. Karena kita tuh dapat apa? Nggak dapat apa-apa toh. Maksudnya dalam arti bukan kok apa-apa ya, yang penting dhewe wis alhamdulillah. Lek orang berhasil ya wis alhamdulillah, kan kita ikut senang gitu aja. Soal merawat ayam silahkan Anda pakai metode masing-masing. Tapi di sini saya berbagi ya, orang mengajarkan, kita sama-sama belajar. Dengan pengalaman saya yang sudah ada, dengan pengamatan saya yang saya noting kepentingan, saya mengamatinya dengan berdiri secara objektif, saya tidak ada kepentingan ayam mana yang saya perjuangkan. Bahkan ayam saya juga nggak saya perjuangkan kok. Kalau rezekiku orang mau beli ya alhamdulillah, ada gitu aja. Saya mengamati, oh kemarin itu jelek, bukan kok aku sirik, tak tumbur. Karena ya bukan banyak laporan ya Bu, wis terbukti nyotor karena ya sudah menyebar di mana-mana, apalagi ya di tetanggaku juga banyak. Nah, dari situlah hal itu yang mendorong saya supaya ini harus diluruskan. Kalau enggak kasihan. Bayangkan, orang kan udah tak bilang, orang ini yang berternak ayam ini gara-gara banyak di PHK Covid, pulang dari pesangon dari PT-nya atau dari pekerjaan lain. Di otaknya itu hanya berpikir gimana caranya ini duit muter nambah, atau duit ini jadi untung atau berlipat, kan otaknya begitu. Kalau kemarin terus dengan permainan seperti itu ndak melas apa, hatinya itu di mana gitu loh saya. Tapi ya namanya sifat ya wis nggak akan bisa dirubah karena wis kawan lahir. Jadi ke depan anda saya tidak membenci produknya, yang saya benci, yang saya tumbur adalah mekanismenya yang jelek, mekanismenya yang nggak bagus. Yang jelas tidak usah hiraukan ke depan, status-status itu wis tinggal no. Yang penting kamu untuk dapat induk yang rajin bertelur, silang no bangkok. 10 ekor ini contohnya sebanyak ini berasal dari ini. Anda mulai dulu, Anda menjajaki pasar dulu, Anda menjajaki diri Anda sendiri, cocok enggak sih saya di ayam? Klik enggak sih, bisa enggak sih saya ternak di ayam ini? Itu yang paling penting. Soal modal banyak, nah itu nanti pendukungnya apa? Pendukungnya kalau Anda cocok, pelan tambah populasi, tambah pasar, tambah pasar. Nah nanti gunanya begitu. Bukan kita mulai partai banyak tetapi pasar masih tanda tanya. Nah itu yang salah. Yang paling penting adalah pasarnya dulu, karena kita mempunyai produk. Nah arah produk kita ini kemana, itulah yang paling penting. Jadi itu sementara video di malam hari ini. Semoga ini memberikan pencerahan kepada Anda, karena beternak ini bukan, aku berusaha mengajari apa yang saya alami. Nah malah ngomong mengajari, saya berusaha memberikan apa yang saya alami, pengalaman saya tak berikan. Mas kok aneh sampai ini semua dibuka? Lu ndak masalah, karena saya udah ngomong, bukan kok congorku tok dulur-dulur. Saya ngomong rezeki sudah ada yang ngatur, tapi kok ini segala macam enggak. Ya aku sudah percaya. Ini loh, saya sudah dikasih rezeki dari lewat media ini. Saya harus merasa bersyukur di sini. Jadi saya harus memberikan yang benar kepada dulur-dulur yang nyimak, supaya tidak terjadi seperti kemarin. Oke, semoga juga pemain-pemain kemarin melihat video ini juga tersentuh hatinya supaya dia berhenti, karena siklusnya itu tadi, kalau dia terus bermain kasihan nanti ya. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat, karena harga pakan akan selalu naik. Prediksi saya sampai tahun depan kita harus ada terobosan ya. Silahkan masuk di grup Telegram
yang ada di komentar ini. Silahkan ikuti Instagram kita Peternak Muda 1.1. Kalau Facebook sudah penuh, karena saya bagi-bagi kaosnya kadang ya di grup iya, di Instagram iya, di Facebook iya, di sini iya. Insya Allah lah setiap bulan minimal nanti 1 atau 2 kaos kita akan kirim kepada kawan-kawan yang beruntung. Itu bukan apa-apa, jangan dinilai kaosnya ya, situ aku pokoknya seneng supaya ya peternak muda ki nendi-nendi nolek ya lah, seneng ya. Oke, kembangkan terus potensi Anda, kembangkan terus pasar Anda, tetap semangat, cari solusi terbaik, analisa kita masih untung atau enggak. Kalau enggak untung, dengan analisa yang tepat, analisa yang ini ya jangan dilanjutkan, karena tak peringatkan dari sekarang harga pakan akan terus naik. Bukan kok aku mengecilkan ya, faktanya seperti ini. Mas sampean ki aneh, kok dodolanmu enggak laku ya wis, cara laku ya aku sing berusaha, wis ngono wae rek. Oke, gitu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Istimewir, kiwir, salam pecah telur, open your eyes Istimewir.